Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di webinar hari ini di strategi digitalisasi bisnis di UMKM bersama kami Hayat Consulting. Oke, sebelumnya juga saya mau menginfokan kalau kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan, akuntansi dan keuangan, audit, perpajakan, bisnis, dan juga pelatihan. Semoga kabar teman-teman sehat selalu ya. Oke, untuk di pagi hari ini, seperti topiknya, strategi digitalisasi bisnis di UMKM, untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana cara UMKM bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dalam usaha. Ya, tetapi juga sebelum kita masuk ke ranah digitalisasi bisnis, itu juga perlu adanya pengecekan kondisi kesehatan keuangan. Ya, ini juga diperlukan secara berkala untuk kita bisa check up-nya seperti itu. Nah, kenapa kita juga perlu untuk mengecek kondisi kesehatan keuangan? Karena ini juga membantu kita untuk bisa memahami seberapa kuat fondasi keuangan bisnis yang kita miliki sebelum kita memutuskan untuk ke dunia digitalisasi bisnis. Seperti itu. Oke, jadi melalui sesi webinar ini nanti kita akan membahas strategi digital yang praktis dan juga akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan keuangan bisnis kita, dan semoga teman-teman juga tetap semangat mengikuti webinar di pagi hari ini sampai dengan akhir sesi nanti. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai sesi webinar ini, saya juga mau mengenalkan pembicara kita di pagi hari ini, ya. Oke. Dan untuk teman-teman nanti yang belum mengisi absen, untuk absennya akan kita kirim melalui chat ya. Baik, untuk pembicara pertama kita nanti akan ada Pak Irwanda Wisnuwardana. Ya, beliau telah menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana sains terapan akuntansi di STAN Indonesia, kemudian juga melanjutkan pendidikannya melalui Master Kebijakan Publik di Universitas Hitotsubashi di Tokyo, Jepang, kemudian melanjutkan gelar doktor di Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik di Universitas Texas di Amerika. Kemudian beliau juga telah memiliki beberapa pengalaman, salah satunya di bagian Kementerian Keuangan, kemudian juga sebagai Komite Audit Dewan Komisaris di tahun 2016 sampai 2021 di Angkasa Pura. Kemudian juga sebagai Komite Risiko Usaha dan GCG, Dewan Komisaris di PT Angkasa Pura sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian juga sebagai peneliti ahli Media BRIN serta Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Ya, kemudian juga untuk di webinar ini juga akan ada tim dari Pak Irwanda. Itu ada Mas Rizky Prayogo Ramadan. Beliau telah menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana ekonomi program pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan pendidikannya sebagai Master Science Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Untuk saat ini, Mas Yogo sebagai junior researcher atau juga sebagai peneliti ahli muda di Pusat Riset Korporasi, Koperasi, dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN. Kemudian juga untuk pembicara yang terakhir dari Pak Yudi Kurbani, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Pancabakti Pontianak, kemudian melanjutkan pendidikannya di Master Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk saat ini, beliau juga telah memiliki pengalaman sebagai komisaris di PT Widya Mitra Utama, sebagai owner brand fashion Muslim Adiola Sekar, kemudian juga sebagai Direktur Sekolah Islam Terpadu Widya Cendekia, dan juga sebagai Direktur Utama di PT Hayat Konsultindo Utama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, dan kita juga akan langsung memasuki ke sesi webinar. Sebelumnya juga saya mau menyapa pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Irwanda, Mas Yogo, dan juga Pak Yudi. Selamat pagi Mbak Arena, selamat pagi Pak Yudi, Selamat pagi Pak teman-teman semua. Irwan.
Terima Ya, kasih. Oke, Pak, baik. Untuk untuk materinya bisa dimulai ya, Pak ya. Dari Pak Irwanda, silahkan. baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati seluruh narasumber pada kegiatan pagi hari ini, serta pihak Hayat Consulting, dan tentunya yang berbahagia para peserta ya, yang meramaikan yang ingin sekali untuk bersama-sama dengan kita sharing tentang digital marketing. Saya menyampaikan 3 hal sebagai pembuka, nanti Mas Yogo akan melanjutkan secara teknis tentang hal-hal apa saja yang lebih mendalam tentang digital marketing. Ya, yang pertama adalah tentang apa itu urgensinya ya. Jadi kalau kita bicara pertama itu pasti apa sih manfaatnya bagiku gitu ya. Ambak gitu, apa manfaatnya bagiku. Ketika kita ingin mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak terbiasa dilakukan. Nah, teman-teman di sini, manfaat utama dari bagaimana kita bisa kemudian mendorong ya, termotivasi untuk menggunakan platform digital atau melakukan digitalisasi, perubahan gitu ya, transformasi digital, berubah dari orang di masa lalu atau masa kini yang masih gaptek gitu ya, atau sudah melek teknologi tapi tidak mengoptimalkan, karena kita tahu handphone kita itu kan banyak kan kita gunakan untuk telepon sama untuk WhatsApp mungkin ya, padahal dia itu udah seperti komputer dan kekuatannya sama seperti dulu pertama kali komputer diciptakan ya. Jadi komputer itu pertama diciptakan itu satu ruangan ukuran 100 kali 100 meter gitu ya. Gede gitu ya. Itu semuanya sekarang bisa di dalam satu handphone saja, kekuatan computingnya atau kekuatan kalkulasinya. Jadi sangat powerful ini sebuah handphone ini. Jadi bisa, kalau kita jadi hacker itu bisa menghack sebuah sistem, sebuah negara, sebuah perusahaan. Kalau kita bisa mengubah sebuah toko itu menjadi modern itu bisa dengan handphone semuanya. Karena kita bisa melakukan apapun di sini. Nah, jadi kalau apa pentingnya digital ini, bisa dikatakan apa pentingnya kita memiliki sepeda motor pada hari ini dibandingkan dengan dulu kita tidak pernah mengenal teknologi tersebut ya. Kita kesulitan ke sana kemari. Seperti kita juga mengenal adanya aplikasi online seperti Gojek, seperti Grab ya, yang sangat mudah kita sekarang berpindah-pindah, sangat mudah kita melakukan aktivitas kemana-mana gitu tanpa harus memiliki driver sendiri, memiliki mobil sendiri, memiliki motor sendiri ya. Bisa dibayangkan betapa mudahnya hidup kita. Nah, kemudian ini mungkin nanti nggak usah gambarnya, saya dulu aja Mbak Arina ya. Nanti ini Mas Yogo aja yang lanjut ya. Nah, jadi bisa dikatakan seperti mana kalau orang yang tidak menggunakan platform digital itu mirip dengan ikan tanpa air gitu. Dia akan lama-lama ya bertahan hidup sebentar terus kemudian mati gitu. Kenapa? Karena hidup kita sekarang sudah sangat penuh dengan digital. Apapun ya, misalnya kalian mau mendaftar sekolah itu menggunakan platform digital, website, tidak harus datang ke tempatnya gitu ya. Kita sekarang pun menggunakan platform digital. Kalau kita harus ketemu, bayangkan saja berapa ratus orang nih kita. Nongkrong harus di ruangan, harus sewa tempat gitu, mahal, kita harus datang. Sekarang hanya dalam kondisi saya lagi melakukan perjalanan, kalian sedang di mana itu bisa ketemu. Jadi hidup ini saat ini semuanya menggunakan teknologi digital. Sehingga kemajuan ekonomi, kemajuan peradaban manusia sekarang tergantung kepada teknologi digital ini gitu ya. Kalau dulu kan kita menemukan listrik itu mengubah, sebelumnya menemukan mesin uap mengubah, dan sekarang digital ini kita belum tahu mau seperti apa bentuknya kita ini dengan AI, ChatGPT, artificial intelligence gitu ya. Kalian bisa menulis skripsi, bahkan bisa membuat video, bisa membuat konten dengan hanya memerintahkan komputer bikin gitu. Dia bisa bikin dengan memerintahkan internet yang terkoneksi dengan cloud, dengan data-data yang ada di
di langit bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi harus ya merupakan kewajiban, ini sudah menjadi fardu ain itu ya. Kewajiban setiap orang untuk bisa melakukan transformasi digital di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin survive di dalam kehidupan kita saat ini gitu ya. Karena kalau tidak ya akan sangat repot sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi digital ini dalam kehidupan kita dan sehingga kita kemudian lebih sukses. Kalau kita punya bisnis dan bisnis kita itu masuk ke dalam platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Blibli dan sebagainya, kita presence, kita hadir di sana dengan sangat baik, kita punya produk yang ditampilkan dengan baik, ketika ada yang chatting menanyakan produk kita balas dengan baik dan sebagainya. Orang tidak akan tahu bahwa itu kita punya barang, kita punya perusahaan itu baru saja berdiri kemarin. Orang taunya, oh ini sangat bagus, sangat responsif, harganya bagus, produknya bagus, dia akan beli dari kita. Seakan-akan kita sudah beroperasi mungkin 10, 20, 30 tahun. Hal yang sama, perusahaan yang sudah menjadi katakanlah juara ya, market leader, pemimpin pasar. Ketika dia hadir di e-commerce, tapi dia ya tampilannya tua, ketika kita chatting tidak ada yang membalas, kemudian produknya juga lambat tiba di tempat kita tinggalkan itu. Kita nggak peduli dia eh, sudah 50 tahun, sudah 100 tahun. Jangan-jangan ini perusahaan yang sudah capek berdiri, tinggal nunggu tutup gitu ya. Nah, jadi digital platform ketika kita gunakan dengan tepat dan sesuai, ini menyebabkan kita kemudian memiliki kapasitas bersaing, ya, bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah usianya itu sangat sangat tua, sangat sangat lama, gitu ya. Jadi barriers atau hambatan kita sebagai pemain baru dengan digital platform itu sangat sangat minimal, gitu. Bahkan kita tidak perlu punya toko fisik, kita tidak perlu punya pabrik, kita tidak perlu punya apapun secara fisik, kita semuanya bisa gunakan apa namanya teknologi yang ada gitu ya. Nah ini yang ketiga, jangan sampai kita menggunakan digital platform tapi cara pikir kita masih cara analog gitu ya, masih cara lama gitu. Cara yang digital seperti apa Pak? Ya contoh seperti Gojek, dia menjadi perusahaan besar unicorn, punya aset triliunan, ribuan triliun ya, uh, mengalahkan Telkom yang sudah berdiri hampir 100 tahun ya, itu dengan menggunakan sharing ekonomi, ekonomi berbagi. Dia nggak punya mobil, nggak punya motor, itu punya driver-driver masing-masing gitu. Mereka tidak punya karyawan yang besar, tidak punya jutaan karyawan atau ratusan ribu. Dia menggunakan driver itu dari orang yang berkontrak gitu loh, bukan sebagai karyawan tapi sebagai partner mitra. Ya, jadi nggak perlu bayar ketika PHK, pesangon, tidak perlu bayar bulanan. Dia bagian darinya itu komisi saja gitu. Nah, kemudian banyak yang lainnya gitu, seperti Airbnb, Oyo, itu bisa mengalahkan Hilton ya, jaringan hotel yang sudah lama sekali berada di pasar gitu, dengan berbagai hal yang lainnya. Itu menunjukkan apa? Kita juga ketika berbisnis, ketika mau berbisnis sesuatu nih, ya, misalnya komoditas pertanian atau barang apapun di area yang kita kuasai gitu ya. Kita tidak perlu berpikir, oh kita harus punya pabrik, kita harus produksi sendiri. Tidak, itu semua kita bisa gunakan orang lain, gunakan yang ada dari tempat-tempat lain gitu. Ya, jadi untuk menikmati tidak harus memiliki gitu prinsip sharing ekonomi. Nah, itu prinsip pendekatan digital. Kita terkoneksi dengan yang lain dengan mudah. Jangan sampai nanti kita menggunakan teknologi digital, tapi kemudian cara berpikir kita masih yang lama. Kenapa kamu nggak bisnis? Wah, modal saya nggak ada. Tanpa modal sekarang udah bisa gitu ya. Dengan berbagai pendekatan-pendekatan tadi, berbagi gitu. Nah, tiga hal ini yang ingin saya sampaikan di awal bahwa Anda masih muda, Anda masih pemain kecil. Ingat, semua konglomerat, semua pengusaha sukses dulunya muda, dulunya kecil bisnisnya. Jadi jangan khawatir, itu semuanya bisa mencapai ya, kita semua bisa mencapai yang kita inginkan dengan
pendekatan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya, kerja tuntas. Saya yakin itu bisa dilakukan dan saya yakin termasuk orang-orang yang hadir pada kesempatan webinar hari ini adalah orang-orang yang memiliki karakternya itu, gitu. Karakter yang mau sukses, mau bekerja dengan baik dan kemudian nanti memanfaatkan teknologi digital. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermakna, bisa memberikan dampak buat hidup kita, akan membuat kita lebih semangat dan nanti secara lengkap akan disajikan oleh Mas Yogo. Tetapi pada prinsipnya semuanya dimulai dari sekarang, dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dengan sebaik-baiknya sampai tuntas. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital. Saya serahkan kembali ke Mbak Arina atau Mas Yoga langsung lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwanda untuk sedikit share-nya ya Pak ya, terkait digitalisasi bisnis ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama Mas Yogo terkait materinya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arina. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Irwanda yang saya hormati. Tadi sudah ada beberapa penyampaian ya dari Pak Irwanda. Saya hanya melanjutkan beberapa hal. Dan ini tadi yang disampaikan, transformasi digital itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan itu gitu dan terlibat di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, sekarang itu bukan trennya lagi gitu, cuma produk oriented gitu ya, tapi lebih kepada relationship centric gitu, di mana hubungan antara penyedia produk atau jasa terhadap konsumennya itu bukan hanya sebatas produknya harus bagus atau jasanya memuaskan gitu ya, tapi bagaimana service setelah pembelian, service setelah eh, penggunaan seperti itu. Kayak misalkan kalau kita nih sekarang beli barang gitu ya, seminggu atau sebulan kemudian suka ditanya gitu ya sama provider tempat kita membeli barang itu gitu. Apakah ada kendala dalam pemakaian atau sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk service yang memang tujuannya untuk melatih, meningkatkan relationship ya antara customer sama produsen. Dan kita lihat gitu ya, dewasa ini gitu ya, proses kegagalan dari industri-industri yang memang nggak siap, itu akhirnya berdampak banyak. Kita lihat gimana Gunung Agung akhirnya tutup gitu ya. Retail yang begitu besar akhirnya hilang masa jayanya. Kodak juga kayak gitu. Bahkan yang terbaru kemarin di 2024 awal, Lazada itu ngelakuin PHK besar-besaran di Asia Tenggara. Karena ada perubahan proses bisnis. Artinya kan proses digital itu nggak lagi butuh human sebenarnya untuk proses bisnisnya. Ada perubahan model bisnis yang berbeda, nggak lagi butuh banyak sumber daya manusia, tapi ada yang dibutuhkan adalah teknologi untuk mengelola bisnisnya. Dan bagaimana ini sangat-sangat impactful gitu ya. Kita coba lihat gini, gimana Forbes melihat 15 tren yang memang penting di 2024 gitu ya. Salah satu yang diungkapkan di awal itu ada the election extravaganza gitu ya. Gimana proses perubahan dinamika geopolitik itu ngaruh juga di penggunaan transformasi digital di 2024. Amerika lagi proses seperti itu, Indonesia juga lagi seperti itu. Bahkan percepatan dalam penggunaan AI gitu ya, itu juga menjadi isu yang sangat menarik gitu di 2024. Dan yang eh, di bagian bawah tuh kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, B2B Marketplace 2.0 gitu ya. Jadi semuanya nanti akan berbasis digital marketplace. Siap atau tidak, kita akan menghadapi fase-fase seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah siap gitu ya, atau tidak gitu ya. Nah, sebelum lanjut nih, Mbak Arina, boleh ya saya komunikasi dengan peserta, eh, semuanya pelaku UMKM ya, atau baru mau mulai usaha? Untuk pesertanya ada yang memang pelaku UMKM. Oke. Saya mau nanya dong, boleh mungkin peserta raise hand atau open cam gitu ya. Ada nggak yang pernah rugi besar? Atau punya ongkos belajar bisnis yang begitu besar ruginya?
dan gagal. Kalau ada, silahkan raise hand. Ini bisa dapat hadiah nggak ya Mbak ya? Karena udah raise hand gitu ya, sharing siapa tahu bisa dapat door prize gitu dari panitia mungkin. Oh iya, bisa Mas. Untuk di akhir sesi nanti juga kita akan ada door prize untuk 3 kali. Nah, ada door prize. Satu saya ambil di sini ya Mbak ya. Silakan Bapak Ibu, Mas Mbak, kalau ada yang bisa share pengalaman, berapa ongkos belajar sih yang pernah dialami gitu ya? Oke, Mas Yogo, ada dari Mas Erwin Selamat, ada saya pernah rugi besar. Mas Erwin boleh di-share, Mas? Boleh Boleh open cam? boleh open cam, kita ngobrol-ngobrol. Erwin Selamat, ada saya pernah rugi besar. Ongkos belajar Mbak Anissa, ongkos belajar bisnis. Ada? Kayaknya nggak open cam ya, Mas Erwin. Oh, Oh, lagi. semoga lekas sembuh, Mas Erwin Selamat yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga lekas sehat dan pulih kembali. Keren, lagi sakit tetap semangat ikut acara pagi hari ini. Sehat terus, Mas. Semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, ongkos belajar itu penting gitu ya. Saya secara pribadi pernah melakukan beberapa bisnis dan rugi. Kok rugi bangga ya gitu. Justru karena rugi itu saya belajar banyak gitu ya. Ah, ini ada yang pernah rugi karena retur yang banyak. Kalau mau share boleh loh, Mbak Anissa ya. Jadi dari kerugian itu malah kita jadi belajar banyak. Gimana caranya kita mengubah model bisnis gitu ya. Nah, Mas Erwin 1,7 M ruginya. Dan itu yang fakta bisnis gitu ya. Ya, resikonya besar, kamu akan dapat besar juga gitu kan. Tapi harus dikalkulasi gitu. Makanya kalau kita lihat beberapa bisnis yang gulung tikar saat ini gitu ya, itu bukan berarti mereka udah untung gitu ya. Bisa jadi mereka masih rugi, tapi mengubah model bisnisnya. Kayak Lazada mengubah model bisnisnya. Dan kalau kita lihat gitu ya, bagaimana lembaga-lembaga negara bilang bagaimana sih potensi ekonomi digital di Indonesia, ternyata sebesar ini gitu ya. Fintech yang begitu berkembang gitu ya, e-commerce yang dari tahun 2013 cuma valuasinya 104 triliun sampai sekarang tuh 1.700 triliun gitu ya. Pangsa pasar on demand services yang naik gitu ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Irwanda, kita tuh nggak butuh lagi harus punya supir atau mobil pribadi gitu ya. Ada Gojek, ada Grab gitu ya, yang kemana-mana kita bisa difasilitasi gitu ya. Kemudian ada Internet of Things gitu ya, potensi pasar Asia Pasifik yang begitu besar, yang juga menjadi potensi utama dari market Indonesia. Dan yang menarik Bapak Ibu, data Januari 2023, ini belum ada ya, saya cari yang terbaru di Januari 2024, populasi kita tuh nambah dari tahun 2002 ke 2023 itu 0,6%. Tapi pengguna internetnya nambah itu 5,2%. Artinya bisa jadi satu orang itu bisa punya akses tidak hanya dari satu gitu ya, tapi banyak untuk mengakses internet. Makanya kenapa digital ini sangat potensial ke depannya. Bahkan kita harus bisa ngebedain nih mana digitalization sama digital transformation. Kalau cuma misalkan mindahin yang tadinya input proses bisnisnya itu ya, misalkan customer datang terus kita input yang tadinya dicatat tulis tangan, kemudian diketik, di input, itu cuma transformation of data gitu ya. Itu cuma digitization. Tapi kalau misalkan data yang diinput, kemudian kita lihat nih, oh ternyata si customer nih sukanya setiap kali belanja 50.000 produknya ini. Nah itu baru digitalization. Tapi kalau kita udah lihat nih misalkan kita ngambil keuntungan dari informasi yang kita dapat dari customer, misalkan oh ternyata customernya datangnya cuma dari jam 10 sampai jam 1. Spend dia sekali kunjungan itu 75.000. Satu makanan, satu minuman.
Terus dia ternyata ulang tahunnya bulan Maret tanggal 23 misalkan. Nah, pas dia datang di tanggal 23, kita kasih tuh hadiah tuh yang kita bicara tadi di awal tuh. Ada hubungan relasi yang lebih kepada customer gitu ya. Kita kasih hadiah di tanggal dia ulang tahun ketika dia datang di jam 10 sampai jam 12 itu gitu. Itu udah mulai proses pengolahan informasi yang lebih gitu. Kita coba nge-guide customer nggak cuma berharap dia beli ulang gitu ya, tapi kita berharap bahwa dia ikut nyebarin ke orang lain supaya eh, beli produk kita kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, peluangnya juga banyak gitu ya. Berbagai kajian ini saya tampilkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita terbuka gitu ya. Bagaimana Indonesia begitu banyak peluangnya. Salah satunya yang di tengah bawah ini ya, terkait dengan eh, info dari Global Islamic Economy Report. Kalau misalkan salah satu yang memang menjadi daya tarik di Indonesia itu adalah halal industri gitu ya, yang berbasis digital. Mulai dari Islamic Finance, halal food gitu ya. Kemudian fashion, bahkan media, travel gitu ya. Wisata halal di Indonesia itu udah mulai berkembang. Dan juga obat-obat herbal yang saat ini banyak sekali peminatnya gitu. Tapi kita juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi itu nggak mudah gitu ya. Dari mulai permasalahan sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi yang belum merata ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga keterbatasan riset dan jejaring, dan juga permasalahan sosial dan perilaku. Artinya tadi ya, salah satu yang sempat ditanyakan juga tuh di kolom chat gitu ya, sama Pak siapa tadi ya, Septiono Kurniawan. Gimana ya UMKM dapat menjaga keamanan data pelanggan dan keberlanjutan bisnis mereka saat mengimplementasikan strategi digital gitu ya. Itu salah satu resiko ketika kita mau mendigital, ketika data kita bisa diakses tidak terbatas gitu ya, gampang diakses di mana-mana, tentu ada risikonya gitu ya. Risiko yang itu juga menjadi tantangan bagi sistem yang dibangun seperti itu. Nah, ini saya coba masukkan beberapa kata kunci ya terkait dengan gimana sih strategi untuk melakukan digitalisasi bisnis gitu ya. Yang pertama itu search engine optimization gitu ya. Pilih kata kuncinya yang pertama. Yang kedua, pahami sosial media yang akan digunakan. Kemudian, brand storytelling. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita udah milih nih keywordnya apa ya, itu gampang dicari. Dari mulai misalkan kita mau nyari sepatu maraton gitu ya. Apa sih yang bagus gitu. Oh ternyata top of mind-nya keluar Nike gitu ya. Terus ada yang Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.